Setelah wafatnya seorang raja Arab, 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan, maka terjadilah pertumpahan darah di sekitar matof Ka'bah. Maka kemudian para ulama berkumpul. Ini adalah cerita, ini adalah tanda Imam Mahdi telah ada. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang menyelamatkan diri, kata Rasulullah, dari Madinah ke Mekah. Nyawanya terancam, dia lari menyelamatkan diri ke Mekah. Ketemulah sama 7 ulama ini. Anda al-Mahdi, anta Mahdian isib jadakan nubayyu al-sami wa ta'ah. Anda Imam Mahdi, ulurkan tangan Anda, kami baiat Anda sebagai khalifah kami. Beliau menarik tangannya dan mengatakan, "Lastu Mahdian ana idam minan nasr." Aku bukan Imam Mahdi. Kemudian diperingatkan oleh malaikat Jibril, kamu akan mendapatkan amanah besar, melanjutkan tugas para nabi dan rasul untuk menghimpun kekuatan kaum muslimin, pasukan terbaik memerangi Dajjal. Maka beliau keluar lalu dibayat oleh 313 sampai 315 orang di depan Mu'tazam, berkumpul mereka antara Mu'tazam dengan makom Ibrahim. Disitulah beliau dibayat. Bapak Ibu, sholat wajib saja ditangguhkan demi majelis ilmu. Ya, Rasulullah menangguhkan sholat Isya karena majelis ilmu. Apalagi sholat syuruk yang sholat sunnah, Bapak Ibu. Kita tangguhkan, kita lanjutkan, Bapak Ibu ya. Nanti di akhir tetap kita niatkan sholat syuruk, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, nah, bisa memberikan mukjizat, menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah hanya dengan diusap. Mengusap bahasa Arabnya masaha yamsihu masihan. Ya, maka Nabi Isa mendapatkan gelar Ar-Masih yang membuktikan kemujizatan kebenaran Allah dengan mujizatnya, mengusap. Ada orang buta sejak lahir, diusap wajahnya, bismillahirrahmanirrahim, masaha yamsahu masihun al-masih, sembuh tuh. Nah, aku buta sejak lahir, nak, engkau sembuhkan, nak. Siapa engkau, nak? Aku Nabi dan utusan Allah. Kok engkau bisa melakukan ini? Yang nggak bisa melakukan begitu Tuhan. Aku bukan Tuhan. Kalau begitu engkau anak Tuhan, kan kamu tidak punya ayah. Saat itu muncul fitnah karena Nabi Isa tidak punya ayah, lahir tanpa seorang ayah, maka dia difitnah menjadi anak Tuhan. Kalau memang alasan tidak punya ayah, tidak jelas siapa ayahnya, disebut anak Tuhan. Sekarang banyak bayi lahir tanpa jelas siapa ayahnya. Apakah mereka anak Tuhan juga? Jemaah, ya, itulah fitnah-fitnah yang disampaikan kepada Nabi SAW. Satu dari 3 Tuhan, ihda min salasis sulasah. Yang kedua, anak Tuhan. Yang ketiga justru mengatakan Allah menjelma menjadi Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai pada titik terakhir Nabi Isa berada di sini. Dan ini adalah titik Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Jadi bukan di Bethlehem, Bapak Ibu. Tadi malam kita bahas, Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu seperti kota kompleks saja, nggak ada kebun kurma, tidak ada air. Yang dulu Allah berikan untuk Nabi Isa Siti Maryam ketika persalinan Nabi Isa alaihissalam. Ini airnya masih ada sampai sekarang. Siti Maryam mendapatkan air dari malaikat Jibril, sebagaimana Siti Hajar mendapatkan air Zam-Zam ketika menyelamatkan bersama Nabi Ismail di Mekah Al-Mukarramah. Inilah pohon kurma yang disandari oleh Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Air yang tadi Allah yang memberikan melalui Jibril, diminum, segar kembali, membersihkan diri, mensucikan diri dan membersihkan Nabi Isa alaihissalam. Dan ini tadi ada pohon kurma. Dan Bapak Ibu, ini adalah tempat, sampai hari ini ada larangan di sini, tidak boleh mendirikan bangunan. Ya, ini dikatakan sakral. Ini adalah larangannya, warna merah. Tidak boleh mendirikan bangunan. Mereka mengklaim bahwa di sinilah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke sisi Allah. Pengikut Nabi Isa alaihissalam, ya, murid Nabi Isa alaihissalam, disebutnya Hawariyun. Sebagaimana untuk Rasulullah ada sahabat, untuk Nabi Isa alaihissalam ada Hawariyun. Di sana ada Zarnab bin Bar'ala yang sampai hari ini masih hidup. Ya. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jibril datang memberitahukan kalau mereka akan membuat fitnah terhadap dirimu, wahai Isa, wahai Al-Masih. Maka kemudian Allah menghendaki engkau akan diangkat ke sisinya. Ya. Kekufuran Bani Israel, bangsa Yahudi, makin jelas di hadapan Nabi Isa alaihissalam, bahkan berniat untuk membunuhnya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan ini dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-52. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma hassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Isa merasakan dari orang-orang kafir ini, dari Bani Israel ini, kekufuran mereka dari orang Yahudi ini, qala man ansari ilallah. Di saat itulah Nabi Isa alaihissalam berkata pada Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang akan melanjutkan tugasku menyebarkan agama Allah, ya, menolong agama Allah.
menyebarkannya. Qala al-hawariyun, hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Kami akan melanjutkan dakwah tauhid ini, jangan khawatir. Ya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah wahai Nabi Allah. Wasyhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang Islam berserah diri kepada. Maka bersembunyilah semuanya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Herodes datang ke tempat itu dan mengatakan, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini, termasuk engkau wahai Al-Masih Isa bin Maryam. Begini saja, siapa yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Ini kata Herodes, raja Romawi saat itu. Ini terjadi pada usia 35 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam saat itu berusia 33 sampai 35 tahun ketika diangkat ke sisi Allah. Nah, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku dan aku akan memberinya sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus. Bapak Ibu, di tengah-tengah mereka ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot masuk ke tengah-tengah Hawariyun dan Nabi SAW memperingatkan, hati-hati, ada iblis menyusup ke tengah-tengah kalian. Yang menyadari ini cuma dua orang saja, Barnabas dan Zarnab bin Bar'alah. Termasuk Barnabas. Barnabas adalah juru tulis Nabi Isa alaihissalam. Kalau Rasulullah punya Zaid bin Sabit, kalau Nabi Isa alaihissalam punya Barnabas. Barnabas inilah yang menuliskan kembali Injil yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga kita mengenal ada Injil Barnabas. Saya pernah membaca petikannya Bapak Ibu. Sampai sekarang saya ada petikannya, saya simpan di rumah saya. Tapi kutipannya saja, kutipan Injil Barnabas sama dengan Quran Bapak Ibu. Ya. Jemaah, sepi sekali ini. Lanjut jemaah. Bunda, oi Bunda, pada ngantuk rupanya Bunda. Tahajudnya kelamaan tadi malamnya. Lanjut Bunda, bisa diikuti Bunda? Baik. Nah, Yudas Iskariot dia adalah Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang menyesatkan Bani Israel di Lembah Tua. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu Lembah Tua. Ini momentum ketika kami bersama para jamaah sampai ke Lembah Tua, lembah yang suci, yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Ini Laut Mati, di perjalanan kami ke Lembah Tua Bapak Ibu. Nah, ini patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Inilah lembah di mana Allah berfirman berkata-kata. Wa kallama Musa taklima. Di sinilah Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah patung anak sapi, Bapak Ibu saksikan. Ini kepalanya, ini telinganya, ini mata, ini mulutnya, ini kakinya. Di sinilah Samiri yang lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus menyesatkan Bani Israel. Dia membuat patung anak sapi dari perhiasan yang dimasukkan ke sebuah kuali besar yang dipanaskan, dididihkan. Perhiasan itu dimasukkan, dibentuk menjadi patung anak sapi dan dia dilubangi mulut depan dan belakang dubur sehingga ketika angin dimasukkan, jin iblis masuk ke dalamnya, setan masuk ke dalamnya dan berbunyi. Dan bunyi itu kemudian menjadi kata-kata jin kepada mereka. Aku Tuhannya Musa dan Musa telah lupa kepadaku. Innani ana ilahu Musa wa qad nasiya bi an Musa. Aku Tuhannya Musa, Tuhan kalian, dan Musa telah lupa. Maka sujudlah mereka kepada patung anak sapi ini, kecuali hanya sedikit saja yang tidak. Nah, Nabi Musa murka kembali ke sini, ditarik jenggot kakaknya, Nabi Harun, kakak Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kau biarkan mereka menyembah patung anak sapi? Aku tidak membiarkan mereka. Aku sedang memperingatkan mereka. Tapi kata-kata siapa? Kata-kata Samiri. Mereka lebih mendengar kata-kata Samiri ketimbang aku. Nabi Musa marah, saking marahnya luar biasa. Nabi Musa itu Bapak Ibu 10 kali lipat tenaga laki-laki biasa. Ya, kalau ada algojo zaman sekarang yang paling kekar, nah Nabi Musa 10 kali lipatnya. Makanya sekali pukul mampus tuh zaman. Juara tinju. Kalau ada sekarang mungkin Nabi Musa juara MMA ya. Juara tinju. Nggak tahu kalau lawan Mike Tyson, kayaknya Mike Tyson. Nah, diangkat itu patung anak sapi, dilemparkan. Nah, inilah bekasannya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan ini adalah bekasan patung anak sapi yang jatuh ke
saat itu. Dan tanah itu saat itu basah. Sampai sekarang Allah abadikan masih kering seperti ini. Ini ada kelihatan emas-emasnya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu kalau berangkat bersama saya ke sini. Di sini saya bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Saat itu beliau berkunjung. Istri saya foto di samping beliau. Dan beliau tidak tahu, istri saya tidak tahu kalau itu menteri. Saya bilang, usah dipoto enggak? Saya enggak dipoto. Kenapa? Enggak apa-apa. Saya punya cerita. Saya tanya istri saya, tahu enggak itu yang tadi foto di sampingmu siapa? Tahu, itu Ibu Menteri Keuangan Siti Mulyani. Saat itu ada kerjasama antara Indonesia dengan Mesir. Maka sejak saat itu ditandatangani MOU kerjasama penerbangan Indonesia dengan Mesir. Ada direct Jakarta Kairo. Sekarang alhamdulillah ada Jakarta Kairo direct Bapak Ibu. Tidak transit di negara mana. Tidak transit di Oman. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah Samiri ini diusir sama Nabi Musa. Sementara yang disesatkannya dibunuh. Nah ini fitnah yang dilakukan oleh mereka. Di zaman oleh Samiri di zaman Nabi Musa AS. Sama Nabi Musa cuma diusir saja. Kenapa tidak dibunuh? Sementara yang disesatkannya dibunuh. Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihissalam. Di mana membunuhnya? Di tempat ini Bapak Ibu. Disinilah nanti tempat pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan Samiri. Satu masjid yang bernama Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini masjidnya Bapak Ibu. Dia adalah masjid di mana akan bertemunya Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam di mana di Damaskus, di kota Gutoh, tepatnya di kota Gutoh. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian mati Allah, Nabi Isa bunyi. Nah Yudas yang diusir oleh Nabi Musa alaihissalam namanya masih Samiri. Dia masuk ke zaman para Nabi, masuk ke zaman Nabi Shu'aib, Nabi Ilyas, sampai kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, masuk pula pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, beliau berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dia butuh kekuasaan. Dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia agar manusia percaya kepadanya. Dan dia butuh harta untuk keliling dunia. Pucuk dicinta ulam tiba ketika Herodes menawarkan posisi sebagai patih dan sepertiga harta kerajaannya. Kesempatan ya pucuk dicinta ulam tiba, keluar dia menghampiri siapa? Menghampiri Herodes. Dan dia mengatakan, aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikutlah aku. Kamu masuk ikuti dia. Kata Herodes, aku ingin dia ditangkap hidup-hidup. Maka ketika si Yudas mau masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, ya, wa iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Nabi Isa alaihissalam diwafatkan Allah. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Ya, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Jadi Nabi Isa alaihissalam diwafatkan Allah, kemudian diangkat ke sisinya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Dan aku akan membersihkanmu ya dari orang-orang kafir sampai hari ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya. Bapak Ibu dan teman-teman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah, diangkat ke sisinya. Wafat di sana berarti tidur. Wafat itu mustarokah, satu kata banyak arti. Bisa berarti meninggal dunia, bisa berarti tidur. Nah, Nabi SAW diwafatkan Allah, ditidurkan Allah, dan diangkat ke sisinya. Ya, kemudian ketika Nabi SAW diangkat, Yudas masuk ke dalamnya dan dia tidak menemukan Nabi SAW. Di mana tadi dia ada di sini? Kok nggak ada sekarang? Di situ Allah melakukan sesuatu yang menjadi hukuman bagi dia. Dia berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Yudas, dia membuat tipu daya, dia berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Nabi Isa diangkat, Nabi Isa pernah bersabda begini, kelak di antara kalian ada seseorang yang akan mengkhianatiku, memberitahukan di mana aku bersembunyi, dan dia akan menggantikan kedudukanku. Maksudnya menggantikan Nabi Isa alaihissalam di tiang salib.
Maka ketika Nabi Isa diangkat ke sisi Allah oleh malaikat Jibril, Yudas masuk ke dalamnya, dia pelongo-pelongo, tidak ada Nabi Isa alaihissalam, maka Allah serupakan dia menjadi Nabi Isa alaihissalam. Yudas atau Samiri di zaman Nabi Musa, Yudas di zaman Nabi Isa, Allah serupakan menjadi Nabi Isa alaihissalam. Ini ayatnya. Wa qaulihim, dan perkataan para pendeta Sanhedrin, inna qatalnal Masiha Isa ibn Maryam. Ketika Yudas keluar, dia sudah berubah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Nah, gitu dong. Itu namanya pemimpin. Kalau sudah memang waktunya lengser, ya lengser sini. Gentle. Yuk sini. Itu kata mereka. Persis seperti orang-orang zaman sekarang ya Bapak Ibu. Aman? Ya. Loh, kok malah aku yang ditangkap? Anak Yudas, anak Lasto Isa. Aku Yudas yang menunjukkan kalian tadi. Yudas tidak sadar Allah sudah merubahnya menjadi Isa bin Maryam. Ditangkap dia, disaliblah dia. Ketika dia disalib, dia menyaksikan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Di situ Yudas berkata, Eli Eli lama sabahtani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu ada dalam New Testament, Perjanjian Baru. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Berarti Nabi Isa tidak dibunuh, masih hidup. Dan mereka tidak menyalibnya. Lalu siapa yang disalib kalau bukan Isa bin Maryam? Walakin syubbiha lahum, tapi Allah serupakan dia untuk mereka. Yudas Iskariot atau Samiri di zaman Nabi Musa, oknum yang sama, diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Ini membuktikan apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, menggantikan tempatku, memberitahukan di mana aku bersembunyi, dan dia akan menggantikan kedudukanku di tiang salib. Yudaslah yang Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam, dan dialah yang digantung di tiang salib. Salah satu tusukan pedang Herodes mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, disinilah benang merahnya. Ini saya perlihatkan dalilnya, hadisnya. Lanjut Bapak Ibu. Sampai selesai? Jamaah. Sampai selesai jamaah? Baik, sampai selesai ya. Ditagih sampai selesai. Baik jamaah, nah ini dia. Qala Abdullah, berkatalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah manusia, di tengah para sahabat. Ya. Fa asna Allah, lalu beliau memuji Allah. Bima huwa ahlu, sebagaimana memang beliau adalah paling ahli memuji Allah. Summa dzakara Dajjal, kemudian Rasulullah bercerita tentang Dajjal. Faqal, Rasulullah kemudian bersabda, inni unzirukum, aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Wa ma min nabiy, dan tidaklah seorang nabi pun diutus Allah illa waqad anzarahu qaumah, melainkan semua nabi dan rasul memperingatkan hati-hati kalian dengan fitnah Dajjal. Ya. Laqad anzarahu Nuh qaumah, dan sungguh Nuh telah memperingatkannya kepada kaumnya tentang Dajjal. Walakin, dan ini yang menarik Bapak Ibu. Walakini, akan tetapi aku, sa'aqulu lakum, akan aku katakan pada kalian fihi, tentang Dajjal, qaulan, satu perkataan, satu keterangan, lam yaqulhu nabiyyun liqaumi, belum ada seorang nabi pun yang menjelaskan pada kaumnya. Cuma Rasulullah yang memberitahukan ini tentang Dajjal. Nabi dan Rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak tahu itu. Apa itu? Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laisa bi'a'war. Kalian tahu dia pecak mata kanannya, bukan buta Bapak Ibu. Ada orang normal kedua matanya seperti kita, tapi tidak bisa melihat. Kita menyebutnya apa? Buta. Itu a'ma bahasa Arabnya. A'ma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. A'ma di sana, buta. Matanya normal tapi tidak bisa melihat buta. Ini bukan a'ma, ini awar, pecah matanya. Jadi cuma Rasulullah yang menyebutkan pecah mata kanannya, ka'anna ainu ainabah. Matanya seolah-olah seperti anggur yang menonjol. Jadi putihnya hilang, hitam semua. Ya. Kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan? Nabi dan Rasul tidak tahu. Jadi yang mereka tahu Dajjal itu matanya normal seperti kita dua. Bukan satu di sini Bapak Ibu. Nah, normal dua. Pecah itu ketika tertusuk oleh pedang
Herodes. Peristiwa itu terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Lalu siapa yang memberitahukan peristiwa pecah mata kanannya tertusuk pedang Herodes? Rasulullah SAW lah. Nabi yang terakhir ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian dia di arah ke Bukit Golgota, dikuburkan. Hebohlah umat Nabi Musa ini. Nabiullah Isa bin Maryam ditangkap, disalib. Tidak, itu bukan Nabi Isa, kata Hawariyun. Semua Hawariyun tahu. Ya, itu bukan Nabi Isa. Allah serupakan dia dengan Nabi Isa. Tidak. Nah, sejak saat itulah pecah. Ada yang mengatakan Isa bin Maryam ditangkap, disalib. Ada yang mengatakan Nabi Isa tidak ditangkap, tidak disalib, tapi diangkat ke sisi Allah. Dan itulah yang benar. Bapak Ibu. Jadi kita tahu sekarang siapa yang disalib? Bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot dan Samiri. Barnabas, Zarna bin Bar'ala berkumpul dan mengatakan, kita akan gali kuburannya. Setelah 3 hari 3 malam kita gali kuburannya untuk memastikan benarkah dia sudah mati atau masih hidup. Kalau dia sudah mati, berarti dia bukan Dajjal. Dia manusia seperti kita, biasa. Ketika digali ternyata 3 hari 3 malam, Barnabas, Yakobus, Zarna bin Bar'ala diam-diam menggali kembali kuburan Yudas Iskariot. Pada saat itu Allah membalikan wajahnya, dikembalikan wajahnya, tubuhnya dari bentuk Isa bin Maryam, dari wajah Nabi Isa kepada wajah dia sendiri. Proses perubahan wajah itu kembali mengakibatkan ada cahaya terpancar, terpolarisasi, menembak ke kain kafan. Maka di kain kafan itu ada sketsa wajah Nabi Isa alaihissalam yang terbuat, yang dicetak oleh darah. Sekarang maka kita melihat semua gereja, katedral seluruh dunia menggambarkan Yesus Kristus wajahnya sama. Ya. Itu dari kain kafan itu. Kain kafannya masih ada. Saya pernah melihat kain kafannya. Itu memang wajah sketsanya seperti wajah sketsa Yesus Kristus yang ada di gereja-gereja itu. Ya, dari situ Bapak Ibu. Nah, dia sudah berubah menjadi Yudas Iskariot. Singkat cerita kemudian Bapak Ibu yang Allah, ketika digali ternyata masih hidup. Wah, benar dia Dajjal. Dia Dajjal. Kita selamatkan dia. Diselamatkan, diam-diam dibawa, kuburannya ditutup lagi. Kemudian dibawa, diobati bertahun-tahun. Tinggal satu yang ditunggu oleh Barnabas, dia mengaku Isa bin Maryam. Kita tunggu dia sadar tidak kalau dia diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Bapak Ibu, ada yang meriwayatkan bahwa saat itu hujan turun, sehingga ketika dia disalib, dia melihat ke air, wajahnya berubah. Sadarlah dia kalau dia telah berubah menjadi Isa bin Maryam, Yudas ini. Maka di hadapan Barnabas, ketika Barnabas bekerja, dia menepuk meja. Hei Barnabas, saksikan aku. Hei Zarnab, akulah Isa bin Maryam. Taatlah kalian kepadaku. Benarlah kamu Dajjal, diusir sama Barnabas. Kenapa tidak dibunuh? Nanti yang membunuhnya Nabi Isa alaihi salam. Itu jamaah. Maka pergilah dia mengembara ke seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu, kemudian bertemulah dia dengan siapa? Kang, Bang? Sampai gimana? Sampai di segitiga bermuda, bertemu dengan Iblis laknatullah alaih. Bertemu dengan Iblis laknatullah alaih. Di mana? Di segitiga bermuda. Bapak Ibu, inilah titik pertemuan Iblis dan Dajjal di segitiga bermuda. Lautan Atlantik yang menghubungkan 3 titik, Miami, Florida, Bermuda, Pulau Bermuda, dan Puerto Rico. Di sini berdiri singgasana Iblis dan Dajjal di tengah-tengah, ya, terbuat dari cahaya. Nah Bapak Ibu, disinilah mereka sangat gembira. Iblis gembira sekali. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam, Samiri. Paman Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita ketika kita mendengar kata-kata Samiri? Amerika. Amerika, negara Paman Sam, adalah negara bentukan Dajjal. Dari sini sekarang kita paham bahwa yang disalib itu bukan Isa bin Maryam, tapi Samiri di zaman Nabi Musa, yang di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot, dan dia adalah Dajjal. Ini yang diakui oleh para pendeta Sanhedrin. Bapak Ibu, ya, pada akhirnya mereka mengakui itu. Bapak Ibu yang dimurkai Allah, lalu mereka membuat makar Iblis dan Dajjal. Dajjal kagum dengan kehebatan Iblis. Bercerita, ya, dia senang sekali bertemu dengan sosok yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Maka mereka bermakar untuk membuat tipu daya di muka bumi.
Ini tipu dayanya. Keduanya adalah satu makhluk, yang satu terlihat, yang satu tidak terlihat. Tujuan persahabatan ini adalah satu, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, menampakkan kesalahan yang maha besar yang telah Tuhan renta. Yang ketiga, menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi adalah umat terbaik yang diutus kepada Tuhan. Maka mereka merasa paling hebat. Selain mereka adalah budak. Bukan kaum muslimin yang memiliki sifat dajjal. Diputar balikan, kita yang disebut pembangkang. Allahu Akbar. Lalu iblis meletakkan istananya itu di dekat pulau Bermuda. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi 4 perkara ini merupakan strategi konspirasi yang akan mereka buat, dan inilah yang akan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam, oleh Imam Mahdi dan umat Islam di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkas cerita, Dajjal telah membuat propaganda dan menipu bangsa manusia. Manusia sudah disesatkan hingga hari ini, dirahmati Allah. Dan inilah wajah, harus tahu siapa mereka. Oke, Ibu dan ini mohon maaf saya ulang-ulang kembali pada teman-teman. Inilah fitnah Dajjal hari ini. Jadi kalau saya mentafakuri Bapak Ibu, kenapa Rasulullah dalam hadis Abu Daud mengatakan, "Man hafidhu asyra ayatin min awali suratul kahfi usima didajjal." Siapa yang menghafal dan memahami 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal, selamat dari fitnah Dajjal. Dalam hadis Abu Daud dikatakan, siapa yang hafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, uthima anid Dajjal, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Ketika saya buka, Allahu Akbar, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu berbicara tentang fitnah Dajjal di zaman Nabi Isa. Ini tadi saya ceritakan. Adapun 10 ayat yang terakhir terkait dengan fitnah Dajjal zaman kita sekarang. Situasi sekarang ini, Bapak Ibu, kita dijauhkan dari Quran dan Sunnah dengan drama-drama politik, ekonomi, politik kapitalisme, politik terorisme, barbarian Amerika dan Israel, serta kebejatan para pemimpin. Itu adalah sistem Dajjal yang pada akhirnya membuat manusia putus asa dan apatis menghadapi kehidupan. Ya. Agama dihancurkan, orang-orang bingung mana agama yang benar, termasuk umat Islam sendiri. Ini mengaku paling benar, ini mengaku paling benar. Umat Islam berpecah belah. Ini merupakan siasat iblis dan Dajjal juga. Dimunculkan ulama-ulama su yang menjadi ulama-ulama corongnya pemerintah. Pemerintahnya dibikin korupsi dan juga luar biasa zalimnya. Nah, zaman dibikin manusia putus asa. Sehingga Allah berfirman menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah dan konspirasi Dajjal pada saat itu. Ya. Hal yang zununa ila an ta'tiyahumul malaikah. Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh mereka kecuali datangnya malaikat. Udah cabut saja nyawaku. Saking putus asanya mereka menghadapi fitnah Dajjal, menghadapi kehidupan sehari-hari. Ya. Au yati rabbuka, atau datang Tuhanmu untuk menyelamatkanmu. Au yati ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari yauma yati ba'du ayati rabbika, pada hari di mana datang sebagian tanda Tuhanmu. La yang faunasan iman ulam takun amanat min qabl. Bapak Ibu, iman kita tidak berarti. Bapak Ibu dan Saudara, inilah gambaran para pemimpin dan sistem, dan harus kita kenal para pengikut Dajjal. We see people talking about the Freemason order, the Illuminati, the international bankers, the Zionists, kurang ke atas sih, tulisannya nggak kelihatan. Inilah gambaran para pemuka agama dalam kendali Dajjal semua. Sampai muncul tokoh-tokoh di semua agama yang aneh Bapak Ibu. Ada yang mengaku nabi palsu. Ada mengaku ulama yang tidak jelas kitabnya apa, bahkan bisa bahasa semut katanya. Ya. Bisa berbicara dengan Jibril. Makin gila, tapi banyak pengikutnya. Ini adalah sistem Dajjal. Tulisannya yang di bawah nggak kelihatan, Bang. Dan agama itu adalah New World Order. Sebetulnya ada video yang ingin saya perlihatkan, tapi agak berat Bapak Ibu. Seperti apa simbolik ini? Siapa mengatakan tangannya seperti ini dan tidak komitmen dengan iblis tadi? Ustaz, dulu saya pernah foto kelas Ustaz, cheese.
Ustaz, gimana kalau saya harus sadar lagi? Ya, sini sadar lagi sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pemimpin di Yesus dan Dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ketika wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa berjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada diri Yesus dan Dajjal. Dan inilah agenda fitnah Dajjal. Ya, generasi mudanya dihancur dengan berbagai macam propaganda pembada budaya lewat musik, lewat seks, pergaulan bebas, lewat narkotika dan sebagainya. Inilah hancurnya zaman sekarang. Bapak Ibu sayang sekali waktu kita tidak banyak Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, nah, kemudian pada saat nanti manusia peperangan di mana-mana, perpecahan kemudian agama dihinakan, dinistakan, sementara yang muncul ada agama-agama yang tidak jelas. Ulama-ulamanya ulama-ulama bahkan ayat-ayat ini disampaikan punya pun ayat-ayat palsu, Bapak Ibu. Hal-hal yang berbau-bau. Maka pada saat itulah kemudian Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kekuatan, mengkristalkan kekuatan untuk kebangkitan Islam. Bapak Ibu, insya Allah tercipta sudah ada berita dari Rasulullah SAW. Rasul memberitakan bahwa Islam ini akan tegak sebelum hari kiamat. Bapak Ibu, baik waktu kita tidak banyak. Terakhir Bapak Ibu, ini adalah tempat di mana akan Allah pertemukan Nabi Isa dengan Dajjal. Ini adalah tempatnya Bapak Ibu. Ya. Ketika zaman sudah mulai tidak bisa dikendalikan lagi, maka selesai ibadah haji, maka saat itulah ya ketahuan beliau dibaiat. Raja Arab sudah meninggal, Raja Hijaz. Sekarang Raja Salman kan, raja yang terakhir meninggal dunia. 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan berperang, tapi tidak berhasil karena Imam Mahdi lah yang kemudian menjadi Raja Arab Saudi nanti. Raja Arab. Fayamlikul Araba. Beliau akan memimpin Arab 7 atau 8 kali musim haji. Ada satu riwayat sampai 9 musim haji. Beliau dibaiat, kemudian perang di situ terjadi, ya. Maka pada saat itu Arab Saudi akan kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada saat itu kemudian raja-raja Arab yang munafik, yang pro kepada Amerika dan Israel akan diperangi pada saat itu. Maka Jazirah Arab dikuasai oleh beliau, sampailah ke masjid ini, sholat subuh berjamaah. Ketika sudah qomat dan beliau meluruskan sholatnya, maka turunlah Isa bin Maryam. Di sini Bapak Ibu. Turun di mana? Turun di sini. Ini Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Di dalamnya ada masjid yang kemudian ada menara-menara putih. Salah satu menara itu menjadi menara tempat di mananya turun Isa bin Maryam. Al-Manara Al-Bayda. Ini dia maksudnya. Turun Nabi SAW ala janahaini malakain, memegang sayap 2 malaikat. Ya, untuk memerangi Dajjal. Turun Nabi SAW, maka bersolaklah kaum muslimin saat itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, marhaban ya Nabi Allah, selamat datang wa Isa bin Maryam. Ta'al ya Nabi Allah, salli lana. Silakan imami kami salat. Nabi Isa menolak untuk menjadi imam. La taqaddam hadihi wa ikmatlak. Inna ba'dakum li ba'din umaratu karamatullahi hadil ummah. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Kemuliaan Allah untuk umat ini. Bayangkan Nabi Isa alaihissalam makmum di belakang Imam Mahdi. Luar biasa. Bapak Ibu, selesai sholat subuh dilaksanakan, maka apa kata Nabi Isa alaihissalam? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Orang-orang Yahudi Isfa. Dajjal kaget ketika Nabi Isa ada di dalam. Ya, maka kemudian Dajjal melarikan diri. Orang-orang Yahudi pengikut Dajjal, mereka mati mendadak ketika mencium harum napas Nabi Isa alaihissalam. Kata Rasulullah, harum napasnya akan tercium sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, kemudian sesak dada mereka, matilah seketika yang barisan depan, sisanya lari tunggang langgang, dikejar sama pasukan Nabi Isa alaihissalam, dikejar sama kaum muslimin, bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, ya, hai muslim, hai mukmin, di belakangku ada yang ada dia, kecuali pohon korkot. Nah kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, Dajjal sendiri lari, ya, melarikan diri kemana? Ya, lari ke pintu Lut. Bayangkan dari Suriah lari sampai ke Palestina. Sesampainya di pintu Lut, itulah Dajjal kemudian masih rasa tidak bisa menghindari Nabi Isa alaihissalam, ya. Di pintu Lut itu kemudian Nabi Isa alaihissalam menusuk Dajjal berkali-kali dengan pedangnya.
Rasulullah sampaikan bahwa Dajjal akan mati di tangan Isa bin Maryam, dibunuh di pintu Lut, itu 13 mil dari timur Tel Aviv. Ada banyak pintu Lut di sana. Bapak Ibu, adalah salah satu pintu yang menarik yang pernah saya lihat, Bapak Ibu sekalian. Ada pintu ini di Lut. Apakah di pintu gerbang ini nanti sebagaimana Rasul sabdakan, apakah di pintu gerbang ini Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam? Wallahu a'lam. Hancur semua. Pada saat itu mereka sadar, dan pada saat mereka akan bertobat, pintu tobat sudah ditutup, Bapak Ibu. Kenapa? Matahari sudah terbit dari barat. Maka menyesalah mereka telah tertipu oleh ujuk rayu Dajjal laknatullah alaihim. Bapak Ibu, makmurlah kemudian dunia. Nabi SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin bersembunyi di Masjid Tur Sinai, lalu Ya'juj Ma'juj muncul. Ya, kemudian malam harinya bermalam di sana, Ya'juj Ma'juj menyerang mereka, ataupun Allah mengirimkan pasukan ulat itu memakan Ya'juj Ma'juj, dan Ya'juj Ma'juj mati, maka tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Damailah dunia. Nabi SAW kemudian pergi ke Arab melaksanakan ibadah haji dan umrah, menikah dengan seorang wanita Arab dan punya keturunan. Jadi Nabi Isa sempat menikah, berumah tangga, punya 3 anak laki-laki. Setelah lahir dan tumbuh anak laki-laki yang ketiga tidak lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu, kemudian Nabi SAW meninggal dunia, dimakamkan di samping makam Umar bin Khattab. Jadi di Raudhah akan berjejer makam Rasulullah SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan akan ada makam Nabi Isa alaihi salam. Sekarang ada di sana, makamnya sudah ada, dan saya sudah bertanya, man sadufina fi hadzal qabr? In Isa bin Maryam al-Masih. Siapa yang akan dimakamkan di sini, Syekh? Beliau mengatakan ini makam untuk Isa bin Maryam.